Untuk strategi yang pertama, karena kelas 4 dibilang kelas 4 ini ya, itu biasanya ada pretest awal untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Nanti digolongkan, oh ada siswa yang kurang, ada yang rata-rata atau menengah, dan ada yang cepat nangkep. Kemudian juga digolongkan juga ada anak yang lebih suka visual, misalkan ya nonton dan sebagainya. Ada anak yang lebih suka audio, mendengarkan. Ada juga anak yang lebih suka kinestetik, olahraga, di kelas nggak bisa diam, jalan terus dan sebagainya. Nah, nanti kita akan menceritakan, oh anak-anak yang seperti ini kita pakai kinestetik, anak yang seperti ini audio, visual dan sebagainya. Kalau strategi pembelajarannya kurang, nanti nilai anak tentu saja tidak bisa maksimal. Misalkan anak yang lebih suka audiovisual, nah itu kan lebih suka pembelajaran dipertontonkan pakai media pembelajaran, pakai proyektor, misalkan tentang tumbuhan. Nah, dia akan lebih jelas kalau diputarkan video dan sebagainya. Kalau anak yang kinestetik bisa lebih senang diajak ke taman, melihat bunga secara langsung, kemudian mengamati dan sebagainya. Isinya nanti kurang. Bagaimana karakteristik setiap anak ustaz dan apakah berbeda atau berbeda? Iya, berbeda-beda. Setiap anak itu punya apa ya istilahnya, kesenangan dan bakat yang berbeda-beda. Yaitu tadi ada yang suka video, visual, gerak. Terus bagaimana cara menyikapi? Yaitu tadi pembelajarannya itu harus berbeda, dikelompokkan. Yang lebih suka dengan penglihatan siapa, yang pendengaran yang nanti dikelompokkan. Bagaimana perencanaan pembelajaran yang ideal menurut urutan kurikulum yang dilakukan ini? Ya, untuk pembelajaran kurikulum merdeka memang diharapkan kita memberikan materi sesuai anaknya. Ya seperti itu tadi. Tidak misalkan saya hanya ceramah seperti itu, tidak. Kalau yang anak audio oke, mungkin dengan ceramah bisa. Tapi kalau yang visual, maka anak harus diberikan apa istilahnya, tayangan video, kemudian yang gerak juga bisa diajak ke taman dan sebagainya. Cuma kendalanya memang tidak semuanya bisa kita penuhi. Misalkan pembelajaran PLTA, nah kita tidak mungkin, belum memungkinkan karena dana dan sebagainya. Kita harus datang ke tempat PLTA karena jauh dan biaya tentunya. Jadi yang mungkin maksimal hanya bisa lewat video. Kita juga harus mengetahui keadaan siswa di rumah. Misalkan ada yang di rumah itu misalkan hanya sama ibunya, atau ada juga yang sama bapaknya saja, ada juga yang sama mbahnya. Karena bapak ibunya bekerja di Jakarta, di perantauan, gitu, dengan terpaksa dititipkan ke mbahnya, kakek neneknya. Tentu nanti kita harus memberikan
anak harus diketahui karakteristiknya karena biar tidak salah melangkah. Maksudnya begini, anak lebih suka olahraga tapi kita kejar ke matematika misalkan ini, itu akan sulit sekali. Nah, biarkan yang suka musik nanti kita arahkan ke musik, yang suka dengan olahraga ya biasanya potensinya di olahraga dan jarang yang bagus di akademik IPA misalkan seperti itu, ya kita ikuti sesuai itu. Mengapa seorang guru melakukan analisis kemampuan awal belajar dan bergaris sebelum melaksanakan pembelajaran? Iya, jadi harus diketahui kemampuan awal dulu, termasuk yang bawah, menengah, atau atas. Kemudian juga mungkin audio, visual, atau gerak. Itu karena biar menyesuaikan. Misalkan anak kelompok tinggi dengan kelompok yang bawah itu dengan soal yang sama itu tidak mungkin untuk mengejar. Nah, itu nanti soalnya pun juga dibedakan sesuai. Misalkan anak-anak yang sudah pintar itu dengan soal yang biasa dia akan bosan, Pak kurang sulit. Nah, tapi soal yang anak kelas bawah itu dengan soal yang biasa saja itu sudah kesulitan. Nah, nanti kita berikan. Jadi disesuaikan dengan kemampuan ini. Apakah ada program remedial Pak setelah diadakan tes evaluasi? Iya, tentu saja nanti remedial itu bagi yang belum memenuhi ketentuan minimal. Kemudian yang sudah nanti selagi yang teman-teman remedial ada pengayaan dengan soal-soal yang lebih sulit. Tapi tidak menentukan nilai nanti berapa, hanya untuk latihan. Bagaimana cara evaluasi guru di akhir pembelajaran Pak? Evaluasi itu, nah kalau kurikulum merdeka itu misalkan begini, di akhir bab nanti ada istilahnya asesmen akhir bab. Bab 1, bab 2, bab 3. Misalkan anak sudah baik semua, nanti tidak usah melaksanakan tes akhir semester, tidak masalah karena nilainya sudah baik semua. Itu secara teori seperti itu. Jadi cukup pakai ulangan saja, nanti rapor diambilkan dari situ, tidak harus pakai ujian akhir semester, ujian akhir tahun itu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Kami semua mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga untuk kedatangannya dan semoga tidak kapok di sini ya Pak ya. Karena bisa. Kabar kalian sehat semuanya? Ayolah kemarin dari pramuka sehat? Nah, hari ini hari Jumat kita jadwalnya adalah pelajaran apa? Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita biar semangat, kita menyanyikan dulu pelajaran Pancasila. Jadi 1, 2, 3. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berangkat mulia untuk bidang global pengayom mandiri, kreatif dan bertakwa kritis. Ya, nah, sekarang diambil buku pas yang berwarna merah. Merah apa? Merah selangkahnya. Sudah? Nah, siapa di antara kalian yang lebih suka nonton TV daripada olahraga? Angkat tangan. Siapa yang lebih suka olahraga? Oke. Siapa yang sudah lebih suka nonton sinetron daripada mendengarkan radio? Nah, baik. Untuk sementara nanti dapat semua ya yang suka nonton sinetron ya nanti juga. Itu juga nanti di sini juga. Baik. Silakan Danis dibuka halaman 14. Ya, nanti buka halaman 14. Halaman 14 tentang apa? Perkembangan vegetatif. Yang vegetatif apa?
Nah, ini kalian perhatikan ada video, tapi karena tidak ada suaranya ya nanti seadanya dulu ya. Nah, perhatikan. Belajar gimana sih tidak ada rekaman. Nah, ini yang pertama vegetatif alami. Kalian lihat ya bunyinya. Akan tinggal, dibuka dan akan tinggal. Nah, contohnya apa itu? Jahe. Awas, apa lagi? Kangkung. Kan. Tadi bukan. Berikutnya Nas, dibuka dan enggak Nas. Contohnya apa itu? Ini gambar pohon apa itu? Bambu? Bukan bambu. Itu Nas pisang. Berikutnya Nas advent. Nah, coba nih, itu pohon apa di sekolah? Ada. Kalau beri, ini tanaman apa ini? Di rumah banyak. Cocok. Berikutnya sekolah. Sekolah sekolah belum? Nah itu di bawah pohon mangga ada. Ya, depan ada. Tanaman apa? Nah itu ada bintik-bintiknya namanya apa ini? Sepura. Apakah semua daunnya seperti ini ada bintiknya? Tidak. Berikutnya kita sambil menunggu. Harus bersabar. Berikutnya apa kita lihat ini? Sesudah tua. Ubi apakah ini? Lihat. Ada yang sudah pernah makan bukan? Siapa yang sudah pernah belajar apa? Kita akan belajar apa? Kamu dia cara membuatnya bagaimana? Berikutnya. Berikutnya. Siapa yang sudah pernah makan jeruk? Kalau yang sudah pernah makan tape dari apa? Dari tabung? Juga. Kemudian kalau tilat goreng sudah pernah. Berikutnya yang bawah itu ada bawang apa hijau atau bawang merah. Kalau bawang merah kira-kira membeli apa ini? Oh, merah. Ada yang punya saudara Brebes atau enggak? Nah, biasanya kalau dari Brebes, olahannya dibawakan belakang. Berikutnya ada. Nah, dibuang. Itu bisa dibuang. Dani sudah pernah makan stroberi belum? Oh punya. Sudah berbuat atau belum? Nah, contoh lainnya. Kita tunggu. Ini aslinya kalau suaranya ini kita buatan halaman 15. Contohnya apa saja? Nah. Siapa yang sudah pernah menanam? Coba kira-kira pohon mangga yang ada di depan kelas kalian itu. Nah, cara membuatnya bagaimana? Kita buat dikupas sedikit. Nah, kulitnya. Kemudian itu diapakan itu? Dikasih. Ya bisa dengan sepot, bisa dengan tanah dan pasir dan sebagainya. Kemudian di apa yang ditutup plastik dan diikat. Kenapa kok diikat segala? Ya biar tidak jatuh tanahnya. Kan belum ada akarnya. Jadi contoh itu biar nanti bisa menumbuhkan akar. Nah berikutnya bagaimana kira-kira? Oh setek. Siapa yang sudah pernah menanam ketela? Nah bagaimana caranya? Dipotong kemudian di
Dituncukkan itu apa? Ya, ditanam. Ketika bisa, kalau ini contohnya adalah pohon apa ini? Bukan ini. Berikutnya mengencang. Nama lainnya apa itu ya? Menyambung. Contohnya adalah ya ini. Nah, yang ada depan kalian. Kira-kira kalau pohon mangganya tidak dari menyambung sudah buat belum? Belum. Kalau ada pohon mangga misalnya segitu sudah buat itu pasti sambungan. Kalau yang tidak sambungan dari biji, nah contohnya adalah, nah itu potongan ini dari biji, ya toh. Nah itu belum ber. Ya. Jadi, nah yang itu berikutnya. Kalau yang bisa itu pohon kelapa dengan pohon mangga bisa nggak? Nggak bisa. Mangga ya dengan mangga. Mangga yang bawah itu kita pilih yang akarnya kuat. Mangga yang atas pilih yang apa namanya? Buahnya manis, buahnya banyak. Berikutnya, nah berikutnya adalah menempel atau laksana. Siapa yang punya kembang kertas atau genfil? Manis. Bunganya warna-warni atau satu warna? Warna-warni. Nah, cara membuatnya bagaimana? Nah, genfil atau kembang kertas yang warna-warni cara membuatnya adalah dengan menempel atau oplas. Yang aslinya oranye ditambah merah, ini putih dan sebagainya. Ya, kan sudah habis. Nah, silahkan kalian nanti kerjakan soal yang ada di sini, kemudian dikumpulkan per akun berapa lagi? Silahkan dikerjakan per kelompok. Nah, silahkan dikerjakan. Meja. Ini sudah 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, ini kursi dua. Ya, sini Askar dan terus sini gabung sini. Biar tambah nantinya. Oh, gabungkan. Nah, silakan dikerjakan halaman 19 buku 19. Mulai dari 17 sampai dengan 25. Ya. Kerjakan dulu. Ini kok di sini. Oke, kalau sudah silakan pekerjaannya semua BTS dikumpulkan di sini. Ya, sudah dikumpulkan. Belum, kali 17. Ya, sudah dikumpulkan. Dikumpulkan semuanya. Ya, sudah dikumpulkan. Ya, itu sudah cukup. Ya, dikumpulkan semua. Ya, dikumpulkan. Ya, semuanya duduk kembali. Ya, nah. Sekarang duduk kembali. Ya, sudah kembali dan kembali. Baiklah. Baik, kita tadi sudah mempelajari tentang vegetatif alami. Ada apa saja tadi? Umbi, apa? Umbi lapis, umbi batang, umbi akar, seberat berada, berabi, pohon bambu apa? Tunas dan sebagainya. Nah, kalian hari ini sudah dapat vegetatif alami. Baik, sebelum diakhiri, sekarang biar semangat kita nyanyi dan dapat kerja. 1, 2, 3,
itu belajar dari ikhlas. Jadi sebelumnya dari I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my